sedikit menyinggung bagaimana peran kita, bagaimana kita yang berada di kehidupan sehari-hari, orang tua, kemudian juga sekolah, kemudian juga pemerintah, KPPAD dan lingkungan-lingkungan lainnya ini berperan dalam menekan tingkat kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak. Nah, kita bertanya langsung sama Pak Alif di sini, Pak. Menurut Bapak sendiri, saya tahu 5 komisioner dari KPPAD yang menangani 224 kasus yang dirilis pada bulan Juli. Itu totalnya sebenarnya berapa orang Pak yang ada di KPPAD untuk menangani kasus banyak ini? Iya, kami komisioner 5 orang ya. 5 orang. Di kantor. Komisioner Kemudian, 5 orang. ya, itu karena memang melalui proses seleksi, kemudian ditambah lagi ada 2 staf kami. 2 staf. Jadi kami di kantor ber-7. Bentar Pak, 5 orang komisioner Tambah 2 staf. 2 staf, berarti Ya, ber-7. 5, 6, 7 Ya. 7 orang untuk menangani 224 kasus yang nge-handle Ya. kasus banyak ini. Bagaimana ngebagi badan? Ya. Bagaimana ngebagi fokusnya? Betul. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa di luar KPPAD Provinsi Kalimantan Barat tuh ada 4 kabupaten yang sudah ada KPAD-nya, yaitu Kuburaya, kemudian juga Mempawah, Kayong Utara, dan Ketapang. Nah, untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang terjadi di 4 kabupaten ini, nah itu kita hanya melakukan koordinasi saja. Jadi biasanya dihandle oleh teman-teman yang ada di kabupaten tadi. Nah, di luar itulah yang biasa kita harus turun ataupun kita harus menanganinya. Memang yang paling berat adalah di Kapuas Hulu, termasuk terakhir pekan lalu juga kita baru pulang dari sana, ada teman-teman yang berangkat ke sana untuk melakukan pendampingan sidang online dengan terdakwa oknum guru, yang korbannya juga ada beberapa anak. Mohon maaf, bukan oknum guru lagi, oknum kepala sekolah. Bukan guru. Di Kapuas Hulu itu? Ya, di Kapuas Hulu. Jadi kemarin sidangnya dan kita dampingi di sana. Ya, seperti itulah. Jadi memang agak berat karena terkait waktu, jarak tempuh, kemudian pasti juga terkait sama fisik dan juga anggaran pastinya. Tetapi ya ini kita jalani saja bahwa apapun ya alhamdulillah sampai hari ini ya didoakan saja kami tetap sehat agar bisa melakukan upaya secara maksimal terhadap pelindungan anak-anak di Kalimantan Barat. Pak, Bapak tadi bilang ada 4 kabupaten, baru 4 kabupaten yang punya ini ya, KPAD lah, anggaplah itu, Komisi Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak. Ini ada Kuburaya, Pontianak, Mempawah, Kayong Utara, dan juga Ketapang. Pontianak belum? Oh, Pontianak dulu ya? Kayong Utara, Ketapang ya. Ketapang. Kok sebenarnya tidak ada di daerah Kapang, tidak ada di daerah Sintang, Sanglas. Ya, itu juga salah satu yang menjadi tugas kami juga, melakukan untuk sosialisasi dan edukasi juga. Dan ini sudah kita lakukan, kita juga sudah melakukan komunikasi dengan terutama ya pimpinan daerah di tiap kabupaten itu, kemudian kita mendorong untuk bisa juga dibentuk KPAD di setempat, agar tentu penanganannya lebih cepat pasti, lebih mudah dan lebih murah. Karena apa? Ada beberapa daerah di kabupaten yang misalnya ketika kita ada penanganan korban perlu pendampingan psikologi misalnya, ternyata juga tidak ada psikolognya. Nah, terpaksa kita harus dorong atau kita ambilkan dari kabupaten terdekatnya misalnya begitu. Nah, seperti itu. Kalau daerah hulu mau tidak mau berarti pusat yang pokoknya di luar 4 kabupaten itu kita yang harus tapi ya tentu kita sesuaikan dengan kemampuan kita, karena tadi juga antara membagi tugasnya agar orang per orangnya cukup atau tidak misalnya gitu kan. Ini berat sekali Pak ya. Menurut Bapak sendiri bagaimana sih Pak, seberapa penting pembentukan KPAD di daerah-daerah? Karena penanganan atau pengcoveran kan tidak bisa dilakukan oleh langsung semuanya, apalagi di sini kasusnya jumlahnya ratusan, bukan persatuan atau 1, 2, 3 kasus ya, tapi ratusan. Ya, kalau bicara penting ya pasti penting menurut kami, tapi tentu ini akan menjadi kewenangan pemerintah daerah sendiri, terutama goodwill dari kepala daerah untuk membentuk KPAD ini. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ketika ada KPAD setempat tentu upaya-upaya penanganannya lebih mudah. Ya, tidak harus menunggu kami yang hadir dari sini,
Dan kadang kan tidak cukup sekali saja kita datang. Contohnya kayak tadi kasus yang di Kapuas Hulu. Kasus itu kami sudah 3 kali ke sana dalam kasus yang sama. 3 kali sudah Ya, banyak kasus yang sama, baru satu kasus. yang sama. Ya, dulu di awal ketika proses ini baru mencuat, kemudian ketika sudah ditetapkan menjadi tersangka, tetapi juga belum ada proses selanjutnya, kemudian ketika sudah masuk pada persidangan dan seterusnya. Nah, artinya itu baru satu case, satu baru kasus. Nah, tentu kan kalau seperti ini juga tidak efektif sebenarnya, bukan berarti kita tidak mau ke sana, tetapi daerah-daerah lain juga perlu kita sambangi juga gitu kan. Karena kalau Kapuas Hulu kan tidak bisa 1 hari, paling tidak pasti minimal 3 hari. Nah, seperti itu. Berarti otomatis kalau misalnya kita terlalu terfokus kepada satu kasus tertentu, beberapa lain yang tidak terhandle, ya khawatirnya seperti itu. Ada ketidakpuasan terhadap KPPAD dong? Ya, pasti ada. Jadi selama ini menerima komplain atau dari masyarakat atau mungkin dari ini apa sih hal terburuk yang pernah didapat oleh KPPAD masalah penanganan kasus, padahal seperti yang kita tahu bahwa KPPAD anggotanya cuma komisioner 5 orang, tambah staf 2 orang, itu untuk kabar. Kemudian juga di beberapa daerah tidak ada, untuk daerahnya hanya ada 4 ini. Kemudian untuk mengurus kasus ratusan jumlahnya. Ya, ada kasus yang suka tidak suka, mau tidak mau akan sedikit terbengkalai. Ya, pasti kalau melihat banyaknya kasus yang menimpa anak di Kalimantan Barat itu tentu kita juga sangat sadar pasti tidak bisa semuanya kita tangani. Dan itu ya kita juga siaplah menerima resiko ketika harus ada yang tidak puas ataupun kecewa gitu ya. Nah, ya begitulah kondisinya. Baik misalnya beberapa daerah tertentu nanti kenapa di daerah kami tidak dikunjungi atau jarang ke tempat kami misalnya gitu. Atau juga pada case-case tertentu malah misalnya tadi misalnya ada kasus yang harus dimulai dari ketika ini, bahkan ada yang bisa kita mendorong mulai dari pengaduannya. Karena apa? Beberapa tidak berani mengungkap ini ke publik gitu kan. Nah, itulah perlu dorongan. Nah, itu kita hadir di situ untuk melakukan menemani dimulai dari pelaporan ke kantor polisi misalnya. Nah, dari situ nanti kan harus ada step-step berikutnya. Nah, sampailah pada akhirnya di persidangan. Di persidangan pun kita juga akan mendampingi, meyakinkan korban jangan sampai takut agar dia juga tetap menyampaikan fakta-fakta apa adanya, nah, agar menjadi pertimbangan hakim. Nah, ini juga perlu. Jadi tidak semata-mata ketika proses hukumnya berjalan selesai, tidak. Nah, pentingnya KPAD tadi itu adalah kita bisa melakukan pendampingan sampai di persidangan. Nah, contohnya tadi hari ini, tadi juga saya sebelum ke sini juga mendampingi persidangan adik-adik kita yang terlibat pada kasus pengeroyokan. Jadi ada 7 tersangka di mana 4-nya adalah anak. Nah, itu juga anak sebagai korban, anak sebagai pelaku di sini kan. Ya, itu kita dampingi juga. Nah, seperti itu contohnya tadi. Nah, demikian juga nanti pada kasus lain anak sebagai korban misalnya seperti itu kita juga akan dampingi. Oke, ini berat sekali ya untuk tugas KPPD sekali lagi, tapi kita juga sebagai masyarakat, orang terdekat yang justru berada di sekitar dan bahkan mungkin tahu beberapa kasus yang bahkan beberapa orang sengaja untuk menutup mata, tidak terlalu peduli dengan hal yang seperti itu, dan itu ternyata dibiarkan berlanjut akhirnya menumpuk kasus-kasus lain, pelaporan tidak terjadi, dan tiba-tiba pada suatu waktu baru terbongkar. Nah, Pak sedikit menyinggung soal peran nih Pak. Peran KPPAD sudah Bapak jelaskan secara gamblang sekali di sini. Tugas Bapak juga sudah dijelaskan. Peran kita. Ya. Kalau Bapak juga bagian dari masyarakat. Bapak juga individu, Bapak juga sebagai orang tua, Bapak juga sebagai bagian dari sosial budaya kita. Peran kita apa sebenarnya yang harus dilakukan? Tapi tahanlah, jangan dijawab dulu ya. Kita banyak berbicara soal masalah kasus-kasus. Kita masuk nanti di yang selanjutnya untuk berbicara soal lebih fokus peran kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial yang ada di masyarakat. Apa yang harus kita lakukan untuk menangani ini atau mengurangi hal-hal buruk yang terjadi pada anak. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.